Shalom Bapak Ibu terkasih, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Andreas Agloy Patasik di dalam Sirop, Siraman Rohani Pengampun. Ingatkah saudara bahwa minggu ini ada hari spesialnya loh? Apa ya hari spesial itu? Yaps, betul. Hari spesial itu adalah Hari Pahlawan. Hari Pahlawan selalu jatuh setiap tanggal 10 November dan tahun ini tepat jatuh di hari Rabu. Kalau kita mau lihat sedikit tentang sejarah Indonesia, kenapa 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan, itu semua bermula ketika para pemuda Indonesia melakukan pertempuran selama 3 minggu di Surabaya, Jawa Timur. Dan pada tanggal 10 November 1945, ada pertempuran besar-besaran antara pemuda Surabaya dengan tentara Belanda, Bapak Ibu terkasih. Nah, pertempuran tersebut dikatakan berlangsung lebih dari 3 minggu dan membuat ribuan orang meninggal dunia. Dan karena kisah heroik ini, hari tersebut dijadikan dan diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan. Memang hebat dan sudah sepantasnya hari itu diperingati sebagai Hari Pahlawan, karena tanpa jasa-jasa pahlawan kita terdahulu, mungkin kita belum dapat merasakan kemerdekaan. Nah, saudara, jika para pejuang dahulu menjadi pahlawan dengan berperang, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita bisa menjadi pahlawan zaman now? Mungkin kita berpikir, bagaimana bisa aku menjadi seorang pahlawan? Atau mungkin kita merasa minder karena kita merasa, ya saya kan tidak punya pengalaman, saya kan tidak punya kemampuan, dan saya kan tidak punya materi. Lalu mungkinkah saya jadi pahlawan masa kini? Saudaraku yang terkasih, ingatlah, terkadang Tuhan Allah tidak selalu memakai hal-hal luar biasa dan tidak selalu memakai hal-hal megah untuk dia pakai menjadi pahlawan penyebar berkatnya. Ingatlah bahwa ada tokoh Alkitab bernama Daud. Dia adalah seorang gembala kambing dan domba. Badannya diceritakan sangat kecil. Dia adalah anak bungsu dan tidak diperhitungkan oleh orang-orang sekitarnya. Bahkan oleh keluarganya sendiri dia tidak diperhitungkan. Tapi justru dialah yang diurapi dan justru dialah yang dipakai oleh Allah sebagai raja. 1 Samuel 16 ayat 7b di sana dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan kalau kita lihat, Daud lahirnya di mana Bapak Ibu? Betul, lahirnya di Bethlehem Efrata, yang dikatakan adalah daerah yang tidak begitu dipandang oleh daerah sekitarnya, tetapi justru Tuhan memakai daerah tersebut untuk menyatakan kemuliaannya terjadi di dunia. Bahkan bertahun-tahun lamanya, Tuhan Allah mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus yang lahir di kota Bethlehem. Bahkan kelahirannya kita tahu bahwa Tuhan Yesus pun lahir jauh dari hingar-bingar kemeriahan dunia. Dia hanya lahir di kandang domba sederhana bersama dengan gembala dan kedua orang tuanya. Tetapi dari situlah justru kisah keselamatan dunia berawal. Dari sini kita berkesimpulan bahwa sekali lagi saya bilang, terkadang Tuhan Allah tidak selalu memakai hal-hal yang luar biasa dan megah untuk dia pakai menjadi pahlawan penyebar berkatnya. Dan begitu pun dengan Anda. Anda bisa menjadi pahlawan bagi siapa saja. Mungkin tidak langsung dengan karya-karya besar dan luar biasa, tetapi bisa Anda mulai dari hal-hal kecil dengan cinta yang luar biasa besarnya. Contoh, saudara bisa mulai ajak ngobrol anggota keluarga saudara yang selama ini jarang diajak ngobrol. Bisa jadi mereka punya segudang masalah, siapa tahu. Dan setelah ngobrol, kita bisa menutupnya dalam doa. Atau saudara bisa memberi makan satu orang yang saudara lihat benar-benar membutuhkan. Atau mungkin yang lain, saudara bisa mulai dari menaati peraturan lalu lintas, dapat menghemat penggunaan plastik ketika berbelanja, dan hal-hal lainnya. Banyak hal yang dapat saudara lakukan dengan cara-cara yang kecil, namun dengan cinta yang luar biasa yang dapat dicontoh oleh orang-orang sekitar dan dapat menjadi berkat. Selamat berjuang menjadi pahlawan dengan cara kita yang sederhana. Salam merdeka, Tuhan Yesus memberkati.